Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan materi kali ini dalam rangka masa orientasi siswa baru atau sekarang disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini, kenalkan saya yang mengisi materi pada sesi ini, yaitu dengan tema atau judul mengenal sumber belajar dan cara pemanfaatannya. Nah, yang perlu disikapi pada tingkatan SMK bagaimana untuk mengenal sumber belajar dan cara pemanfaatannya, nanti kita akan bahas bersama dengan saya, yaitu Ibu Yunina. Mapel yang saya ampuh pada tahun ini yaitu simulasi dan komunikasi digital dan program keahlian komputer dan jaringan atau PKJ. Oke, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas bersama apa sih sumber belajar dan bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, yang perlu dipahami dalam materi kali ini adalah bagaimana untuk menerapkan itu dan bagaimana agar kita berhasil dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu yang harus dicapai pada materi ini itu adalah anak-anakku semuanya sebagai siswa baru itu bisa mengenal dan memanfaatkan sumber belajar sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi yang diharapkan setelah mengikuti materi ini atau mempelajari materi ini, anak-anakku semuanya itu harus memahami bagaimana sumber belajar yang tepat, terus bagaimana memanfaatkannya sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah yang pertama yang harus diketahui secara mendasar sebagai pengetahuan itu adalah pengertian. Ketika kita belajar sesuatu, itu harus mengerti apa yang dimaksud atau apa yang ingin dicapai dari apa yang mau dipelajari. Contohnya pada kesempatan kali ini, kita itu akan membahas sumber belajar dan pemanfaatannya. Maka anak-anakku semuanya itu harus mengetahui pengertiannya dulu. Nah, ini Ibu berikan salah satu pengertiannya, yaitu menurut Association for Educational Communication and Technology. Apa yang dinamakan dengan sumber belajar? Itu adalah segala sesuatu atau daya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi atau mempermudah kegiatan individu, mahasiswa atau siswa dalam belajar. Nah, jadi yang namanya sumber belajar itu adalah segala sesuatu, daya apa yang bisa digunakan agar sebagai fasilitas agar mudah dalam kegiatan belajar. Oke, semoga cukup singkat dan bisa dipahami. Nah, yang berikutnya itu adalah kita harus mengenal setelah tahu dayanya apa yang kita punya agar kita dalam belajar ini lebih mudah, maka selanjutnya yang perlu dipahami adalah macam-macamnya. Jadi, macam-macam sumber belajar itu apa saja? Nah, di sini
kita bahas atau kita kenalkan, yaitu cukup 2 saja macamnya. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah sumber belajar yang dirancang. Jadi yang namanya sumber belajar itu bisa dirancang, bisa didesain, bisa disiapkan. Nah, pengertiannya apa yang dimaksud dengan sumber belajar yang dirancang? Sumber belajar yang dirancang itu adalah yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional dalam rangka mempermudah tindakan pembelajaran secara formal untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi yang namanya sumber belajar dirancang itu memang dia dirancang atau secara khusus dikembangkan agar mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya apa? Sumber belajar yang dirancang itu adalah buku teks, foto atau PowerPoint, video pendidikan. Nah, video yang seperti ini adalah termasuk sumber belajar yang dirancang atau dikembangkan gitu. Terus laboratorium, alat peraga, dan lain-lain. Jadi intinya adalah sumber belajar yang memang dikembangkan khusus untuk mempermudah dalam kegiatan pembelajaran. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua itu adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, atau by utilization. Jadi bagaimana sumber belajar yang dimanfaatkan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber belajar yang dimanfaatkan? Nah, sumber belajar yang dimanfaatkan itu adalah tidak secara khusus dipersiapkan. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada, jadi tidak dipersiapkan sekali lagi. Untuk keperluan instruksional tetapi telah tersedia atau dapat diperoleh karena memang sudah ada di alam atau di lingkungan sekitar, serta dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi kebalikannya sumber belajar yang dirancang. Kalau dirancang itu memang dikembangkan, diadakan, dibuat. Nah, kalau hanya yang dimanfaatkan itu adalah sudah ada di alam raya ini. Sudah ada di lingkungan sekitar. Kita hanya memanfaatkan saja. Contohnya apa? Nah, di pasar itu banyak sekali sebagai sumber belajar. Toko, museum, kantor pos, tempat ibadah, atau tempat posyandu, tugu peringatan, rumah sakit, taman, narasumber. Nah, contoh sebagai narasumber saya pada sesi ini, itu apa? Dimanfaatkan. Sudah ada di sini, di alam ini ada, saya itu ada, maka saya dimanfaatkan untuk bisa sebagai narasumber. Oke, sungai, sawah, balai desa, kantor, kecamatan, pabrik, puskesmas, dan lain-lain. Nah, itu memang sudah ada, ya, di lingkungan kita itu ada. Cukup jelas ya, maka macam belajar itu ada 2 macam, yaitu dirancang dan dimanfaatkan. Oke, nah setelah ini, kita sudah tahu pengertiannya, sudah tahu macamnya, maka yang berikutnya adalah kita harus tahu seberapa persen sih kemampuan kita dalam belajar. Nah, dalam belajar ini adalah yang akan terlibat itu adalah panca indera kita. Ada berapa? Ada 5 panca indera kita. Nah, di gambar ini anak-anakku bisa lihat semuanya, bisa pahami dengan seksama. Mumpung masih di awal pembelajaran, di awal masuk SMK. Nah, yang paling bisa menangkap banyak itu adalah mata, penglihatan. Mata kita, penglihatan kita dalam belajar itu memegang peran yang paling tinggi. Berapa persen? Bisa dilihat. Yaitu 83%. Coba, luar biasa mata kita kekuatannya. 83%.
Ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah telinga. Yang pegang peran kedua setelah mata itu adalah pendengaran. Telinga kita berapa? Turunnya jauh, hanya 11%. Nah, ini yang anak-anakku butuh ketahui, butuh pahami. Ya. Nah, yang berikutnya siapa yang pegang peran? Hidung. Panca indera kita sebagai penciuman. Itu dalam kegiatan belajar itu berperan 3,5%. Ya. Yang berikutnya apa? Tangan kita atau peraba kulit kita. Ya, itu pegang berapa? 1,5%. Ya. Nah, ini yang kadang kita utamakan. Apa? Mulut kita. Ya, mulut kita itu cuma pegang berapa persen dalam kegiatan belajar? 1%. Kecil sekali, paling kecil. Tapi yang butuh kita lihat, yang butuh kita pahami bersama, ketika kita dalam proses belajar mengajar, apa yang paling sering? Mulut kita sering ngomong sendiri, mulut kita sering bicara sendiri. Padahal apa? Itu sangat mengganggu. Nah, saya harap setelah materi ini, anak-anakku terima semua, agar belajarnya lebih berhasil. Perhatikan, ingat-ingat nih, kegiatan belajar kita. Kalau selama ini kita gagal dalam belajar, mungkin sebabnya ini, tidak diperhatikan, abai semuanya, gitu ya. Oke, semoga semakin mantap untuk belajar, semakin semangat untuk belajar dengan pengetahuan yang baru ini, dan bisa diterapkan di jenjang SMK ini, gitu ya. Oke, nah yang berikutnya setelah kita tahu kegiatan belajarnya adalah daya ingat kita. Seberapa lama dalam menangkap pembelajaran? Ya, nih, dilihat. Ingat-ingat, ketika kita sudah belajar, apalagi sekarang dalam masa pandemi yang seringnya daring atau online, ya. Jadi, daya ingat kita sesudah 3 jam belajar, perhatikan tuh. Ya, nih. Perhatikan anak panahnya. Ini mata berapa? 85%. Ya. Telinga berapa? Nih. Telinga berapa? 70%. Nah, yang hijau apa ini? Yang hijau. Nih. Yang hijau. Ya. Nih. Ya. 72% dia pegangnya. Jadi daya ingat itu setelah 3 jam berangsur-angsur ini perannya. Terus setelah sudah 3 hari, turun jauh banget. Nih, ya. Daya ingat kita oke, masih ingat-ingat nih 65%. Setelah itu mata kita tuh masih bisa mencoba mengingatnya juga, membantu mengingat itu adalah 20%. Yang selanjutnya adalah telinga kita tuh kayak agak masih dengar-dengar tuh yang 3 hari, Bu Yumina kemarin menjelaskan apa ya? Nah, ini agak bisa diingat. Setelah 3 hari itu hanya 10%. Ini yang harus diperhatikan berikutnya, bahwa perjuangan kita untuk belajar itu sangat luar biasa. Nah, Ibu harap setelah materi ini anak-anakku terima, ayo kita bersama-sama untuk bisa lebih memperhatikan kenapa kita kok selama ini dalam belajar belum hasil. Oke, mungkin ini sebabnya. Kita tidak peduli sama kemampuan kita sendiri, daya ingat kita, mata kita mau dimanfaatkan seberapa besar, padahal mata kita menangkap yang paling banyak.
Ini yang Ibu harapkan. Gitu ya. Oke, setelah sampai di slide ini, yang harus kita pikirkan selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa memilih sarana, memilih media agar belajar kita itu tepat. Gunakan kriterianya dalam memilih sumber belajar, ya, media belajarnya. Yang pertama, sesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Jadi sekali lagi anak-anakku ketika belajar itu harus tahu tujuannya apa, yang akan dicapai apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketepat gunaan. Jadi tepat guna. Sumber yang kita pakai, media yang kita pakai itu tepat. Tujuannya udah ngerti, kegunaannya tepat. Ini kriteria yang kedua. Yang ketiga, sesuaikan dengan keadaan atau karakter siswa atau mahasiswa. Jadi harus disesuaikan dengan karakter masing-masing. Nah, ini penting untuk mengenal diri. Sekali lagi, yang bisa mengenal diri kita adalah kita sendiri. Yang paling mengerti diri kita adalah kita sendiri. Yang paling ngerti kebutuhan kita adalah kita sendiri. Disesuaikan. Ayo kita mulai peduli dengan apa yang kita butuhkan sendiri. Kita coba penuhi sendiri. Kita coba peduli diri sendiri. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah ketersediaan. Perhatikan anak-anakku. Jadi ketika kita mau menggunakan media yang bagus banget, kayaknya tepat banget, tapi mohon maaf tidak tersedia. Tidak bisa. Ya, jadi harus tersedia. Jadi yang berikutnya adalah mutu teknisnya. Ya, kalau kita bicara mutu teknis, kegunaan secara teknis. Ya, yang berikutnya adalah biaya. Nah, inilah yang butuh diperhatikan anak-anakku dari kriteria tepat guna dalam memilih media dalam pembelajaran. Sehingga yang diharapkan kita semuanya bisa memanfaatkan yang tepat untuk diri kita sendiri. Maka kita harus mengenal kita dan harus mengenal kebutuhan kita. Sehingga kita bisa memilih apa yang ada, apa yang kita punya sebagai sumber belajar yang tepat. Oke, nah sekarang di slide berikutnya ini, bagaimana kita bisa menghubungkan keterkaitan antara sumber belajar, media, atau alat peraganya. Nah ini anak-anakku yang butuh diperhatikan selanjutnya, ini adalah upaya untuk mendukung belajar kita berhasil. Yang pertama, sumber belajar. Tadi sudah di pengertian segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Itu adalah sumber belajar. Segala sesuatu, daya, kekuatan kita yang bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar. Yang kedua, media. Media itu lebih kepada sarana atau fasilitas atau perantara yang bisa dipakai agar kita lebih bisa menerima dari tujuan pembelajaran itu. Nah, yang berikutnya alat peraga. Alat peraga itu apa ya? Untuk visualisasi atau penggambaran dari apa yang kita lagi pelajari. Nah, ini adalah keterkaitannya. Bahwa dalam sumber belajar di dalamnya ada media, media itu ada alatnya. Nah, ini yang butuh anak-anakku pahami semuanya, keterkaitan antara sumber belajar, media, dan alat peraga. Sehingga anak-anakku yang diharapkan adalah bisa tepat dalam pemanfaatannya sesuai dengan mata pelajarannya tentunya. Itu ya. Oke. Nah, sampai di slide ini, Ibu berharap anak-anakku sudah lebih ketemu nih sekarang aku harus belajarnya kayak apa. Aku harus memanfaatkan barang yang aku punya itu seperti apa, memaksimalkannya. Tujuannya apa?
yaitu agar belajarnya berhasil. Nah, di era sekarang yang butuh anak-anakku pahami, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kita harus banyak berubah dalam pembelajaran, terutama adalah daring. Di daring ini kita sudah menjalani hampir 2 tahun. Kita tidak bisa lepas dari keadaan seperti ini. Nah, maka yang berikutnya harus dipahami adalah penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Anak-anakku tidak terasa sudah 2 tahun ini diarahkan untuk ke sana. Mau nggak mau, harus mau, ini keadaan yang terjadi. Maka bagaimana kita bijak untuk menggunakan TIK ini? Ada 4 yang ingin Ibu kenalkan dalam segi penggunaan TIK untuk pembelajaran. Yang pertama adalah CAI. Apa panjangannya? Computer Assisted Interaction. Kayak apa? Nih, di nomor 1. Apa yang dimaksud dengan CAI? CAI itu adalah suatu sistem penyampaian materi pembelajaran yang berbasis mikroprosesor yang pelajarannya dirancang dan diprogram di dalam sistem tersebut. Jadi sudah ada di dalamnya programnya. Ya. Yang kedua adalah CML. Apa itu CML? Computer Managed Learning. Jadi strategi pembelajaran di mana komputer ini digunakan untuk memberikan tujuan pembelajaran. Komputer ini sebagai sumber belajar dan penilaian kinerja peserta didik. Itu adalah CML. Nah, yang berikutnya adalah Computer Mediated Communication atau CMC. Apa itu? Yaitu merupakan bentuk kegiatan komunikasi melalui penggunaan media komputer, jaringan internet. Nah, itu anak-anakku sekarang sudah merasakan dan membutuhkan. Jadi kadang-kadang sampai tidak bisa lepas dari yang namanya internet atau jaringan. Yang berikutnya yang marak sekarang nih, e-learning berbasis jaringan. Ya, sudah sering kan dengar kata-kata e-learning, electronic learning, gitu ya. Apa itu? Yaitu suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Nah, sekarang ini 2 tahun ini kita sudah di yang keempat ini semua memanfaatkan e-learning, electronic learning, belajar menggunakan elektronik. Nih, ya. Nah, jadi Ibu harap sampai di slide ini, di penjelasan ini, anak-anakku semuanya itu sudah bisa memahami dengan sumber belajar, pemanfaatannya, penerapannya di dunia TIK. Oke, nah sekarang nih, perhatikan saya jelaskan di slide hampir selesai gitu ya. Bagaimana tahapan pemanfaatan? Sekarang anak-anakku nanti perhatikan sendiri, rasakan sendiri ada di posisi mana. Masih aktif atau masih pasif atau aku sekarang sudah aktif gitu. Ya, dari bawah Ibu jelaskan. Tahapan pemanfaatan mulai dari pasif. Yang pertama presentation atau presentasi. Presentasi hanya presentasi, itu kita masih pasif. Pembelajaran tahapan paling rendah, presentation, presentasi. Gitu ya. Apa? Menggunakan slide, video, atau streaming. Gitu. Masih pasif. Tahapan berikutnya apa? Yaitu mengumpulkan informasi. Jadi kita tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya menerima, tapi harus sudah mulai nih, suruh ngumpulin informasi. Ada kegiatan, sudah mulai diarahkan untuk bergerak, untuk aktif, mulai.
hanya kegiatan mengumpulkan dulu gitu. Mengumpul informasi gitu ya. Apa? Contohnya anak-anakku suruh browsing, searching gitu ya. Menggunakan apa saja ya medianya ya untuk bagaimana informasi ini bisa terkumpul. Nah, ini kegiatan sudah mulai aktif. Nah, yang berikutnya adalah ketika mau memanfaatkan lebih, itu adalah interaksi dan komunikasi. Jadi setelah mengumpulkan informasi itu, diharapkan itu ada interaksi dan ada komunikasi. Ya, contohnya apa? Oke, setelah kamu nanti browsing, silakan selanjutnya dikirim email atau tugasnya dikirim. Nah, ini wujud interaksi dan komunikasi anak-anakku semuanya. Ya, diskusi. Kalau masih ada ditemukan hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Nah, ini sudah mulai aktif. Ya, diskusi. Kadang Bapak Ibu guru itu meminta untuk membentuk kelompok. Akhirnya ada diskusi kelompok. Nah, di kegiatan kirim email atau diskusi atau bahkan lewat chatting, tanya ya. Sekarang WA luar biasa bisa digunakan untuk chatting ya. Atau apa? Diskusi buat grup atau kelompok gitu. Nah, ini adalah pemanfaatan media yang sudah mau aktif. Anak-anakku diajak untuk berperan aktif, tidak hanya diam, tidak hanya mendengarkan, mengikuti perintahnya, pasif gitu ya. Oke. Nah, kegiatan berikutnya di pembelajaran ini bisa memanfaatkan sumber belajar di tahapan pemanfaatan yang paling tinggi itu adalah anak-anakku bisa membuat suatu produk. Ada produksi di sana. Ya. Produknya apa? Boleh secara langsung atau tidak langsung. Itu. Jadi semoga anak-anakku bisa merasakan bagaimana mulai dari tahap pasif, setengah lebih naik, setengah lagi jadi ada interaksi. Nah, dari interaksi ini akhirnya tergugah untuk bisa menciptakan sebuah produk. Itu ya. Nah, semoga di materi dari awal sampai slide ini Ibu jelaskan, anak-anakku sekarang sudah lebih memahami apa yang namanya sumber belajar, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana yang paling penting adalah mengenal diri dan menerapkan di diri sendiri. Itu yang Ibu harapkan setelah materi ini tersampaikan. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah nih, sudah selesai kita. Nah, Ibu jadi ingin tahu untuk bagaimana keterserapan apa yang tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi Ibu kasih tugas, ya, tugasnya adalah cukup mudah. Jadi, tuliskan sumber belajar dan cara pemanfaatannya yang tepat buat kamu masing-masing. Perhatikan yang tepat buat kamu masing-masing yang didasarkan pada materi yang tadi sudah Ibu jelaskan dari depan. Ya, karena sekarang kita pembelajarannya ada 2 macam, yaitu daring dan luring. Oke. Semoga ketika tugas ini sudah terselesaikan, anak-anakku bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dan manfaatnya adalah mengenal diri sendiri untuk belajar sendiri sehingga dalam proses belajar ini menjadi fine, menjadi senang, menjadi enak. Gitu ya anak-anakku semuanya, jangan patah semangat, tetap terus belajar walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap meraih apa yang kita impikan. Seperti ini yang bisa saya tuliskan, jadi terima kasih, berjuanglah. Pasti kita akan raih apa yang kita impikan. Good luck untuk semuanya.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.